Kita tahu di mana Bapak aparat berpihak gitu ya Pak, pada hukum atau pada keadilan atau pada ormas keagamaan atau pada ormas adat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal. Baju koko Habaib putih present Al Body. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita hari kali ini alhamdulillah ya, polisi sudah bertindak cepat. Alhamdulillah sudah dilakukan tindakan hukum. Akan tetapi rada gimana gitu gue ya. Nanti kita lihat itu, kalian lihat ya di akhir video tentang konferensi pers itu ya. Cuman ini ada berita dari Kumparan dan gue apa ya, ini gue quotes di situ ya. Ini adil Pak. Provokator utama belum ditangkap. Ini lebih banyak umat Islam yang ditangkap. Di mana rasa keadilan? Tolong berikan rasa keadilan bagi semua demi keamanan bersama ya. Jadi itu dari beritanya Kumparan guys ya, dari beritanya Kumparan bahwasannya polisi tahan 7 orang tersangka dalam kasus bentrok ormas di Bitung. 5 orang berasal dari ormas keagamaan dan 2 lainnya dari ormas adat. Wah, berarti banyakkan umat Islamnya ya. Provokator utamanya belum ditangkap ya. Oh iya. Ya kadang-kadang enak juga ya jadi ormas binaan itu ya. Apalagi ya, iyalah. Kita baca dulu ya, kita baca dulu beritanya. Baru ya, kita lihat. Wow. Polisi menahan 7 orang tersangka dalam kasus bentrok ormas di Bitung Sabtu 25 November kemarin. Dalam jumpa pers yang digelar di halaman Mapolres Bitung Minggu 26 November malam ini, disebutkan para tersangka yang ditahan berasal dari 2 ormas yang bentrok itu. Adapun 2 ormas yang bentrok ini adalah Ormas Adat Minahasa dan Ormas Keagamaan. Dalam bentrok ini ada 2 korban, masing-masing 1 orang dari kelompok yang terlibat bentrok tersebut. Kalau dari video yang beredar, ya nanti dibilang hoax lagi. Ya itu bentrok pertama bentrok pertama itu yang sampai ada perbaikan bendera Palestina. Ada di konten gue masih ada itu. Orang diinjak-injak kepalanya itu ada ya. Bawa sajam itu ada dari Manguni. Jelas banyak itu. Tapi yang ditahan 2 ya Pak. Oh, kita tahu deh di mana nih ya. Kita tahu di mana Bapak aparat berpihak gitu ya Pak, pada hukum atau pada keadilan atau pada ormas keagamaan atau pada ormas adat. Ya. Makasih Pak polisi.
Dalam jumpa pers itu, polisi juga menjelaskan jika ada 2 tempat kejadian bentrok, di mana bentrok pertama terjadi di daerah Sari Kelapa dengan korban inisial AM dari kelompok ormas keagamaan. Dan satu lagi di kejadian di Jalan Sudirman depan City Mart dengan korban EW dari ormas adat. Ya dah. Di Reskrimum Polda Sulut, Kombes Pol Gani Siahaan menjelaskan 7 orang tersangka yang ditahan, 5 orang diantaranya berinisial FS, GL, BL, AKI, dan LA terlibat dalam kejadian di TKP Jalan Sudirman dengan korban dari ormas adat. Nah, berarti kan ini FS, GL, BL, AKI, dan LA ini dari ormas keagamaan Islam ya Pak ya? 5 ya Pak ya? Iya. Dari kelima tersangka ini ada 1 orang yang merupakan anak di bawah umur, kata Gani. Oh iya, bocah Islam kalau lagi marah nggak peduli bocah sayang, nyalinya luar biasa. Makanya jangan dites. Sementara itu, 2 orang lainnya adalah tersangka dari TKP di Kelurahan Sari Kelapa dengan korban AM dari pihak ormas keagamaan. Menurut Gani, untuk TKP di Sari Kelapa ini pihaknya masih melakukan pengembangan, di mana ditemukan fakta ada tersangka yang lari ke kota Manado, Tomohon, dan Minahasa. Mudah-mudahan segera ditangkap ya Pak. Mudah-mudahan segera ditangkap. Provokatornya itu Pak, Michael sama Marco itu gimana itu Pak? Ya, di video yang beredar tentang konferensi pers Bapak itu masih belum ada ya Michael sama Marco itu ya Pak. Ya, ini. Kita masih melakukan pengembangan tersangka, jadi tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru yang ditetapkan. Ditunggu ya Pak, ditunggu. Kapolda Sulawesi Utara, Sulut, Irjen Pol Setio Budianto menjelaskan untuk pasal yang disangkakan untuk para tersangka adalah pasal 170 dan pasal 338 dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun. Wih, lama ya. Ya, provokatornya gimana itu? Menurutnya, pasal tersebut akan digunakan sesuai dengan peran dan keterlibatan mereka dalam bentrokan tersebut. Selain itu, kepolisian juga akan memeriksa barang bukti yang diamankan. Tentunya polisi akan bekerja secara netral dan tidak akan berpihak. Semuanya akan berjalan sesuai dengan aturan yang ada, kata Kapolda kembali. Iya Pak, insya Allah kita tunggu perkembangannya ya Pak ya. Kita umat Islam kawal kasus ini ya. Kita tunggu perkembangannya, karena kalau sampai hari ini ya, sampai berita ini diturunkan ya, 5 orang Muslim dan 2 orang dari Manguni. Provokatornya belum ketangkap. Apakah menurut kalian ini memenuhi rasa keadilan? Komentar yang baik di bawah. Dan ini gua tampilin buat kalian video konferensi persnya Bapak Kapolda ya. Langsung cuplikannya ya, ada beberapa menit itu. Cuplikan konferensi pers Bapak Kapolda Sulut. Oke, gua pamit dulu guys. Nih videonya. Minta maaf ya, agak terlambat ini waktunya. Gitu. Ada banyak kegiatan yang harus kita lakukan dulu. Gitu. Gimana kabar yang begini? Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai di hati, Om Swastiastu. Pada kesempatan malam ini saya akan menyampaikan press release atau konferensi pers tentang kejadian peristiwa ya, bentrok antar kelompok yang lokasinya terjadi di wilayah Kota Madia, Bitung. Hadir bersama malam ini ada Pak Wali Kota, kemudian ada Direktur Reskrimum, Kabid Humas, kemudian ada Pak Dandim, dan juga ada Kapolres Bitung. Tentu semua sudah mengetahui situasi dan keadaan bahwa pada hari Sabtu, tepatnya tanggal 25 lebih kurang jam 16.30, telah terjadi bentrok antar kelompok yang kemudian dari bentrok tersebut menimbulkan korban. Yang pertama, adanya korban yang kemudian meninggal dunia dan 1 sakit dirawat karena mengalami kenapa-napa, itu kemudian 1 lagi karena akibat penganiayaan.
ada juga korban dari sisi material, yaitu berupa 1 unit kendaraan R4 yaitu ambulan, kemudian 1 unit roda 2 Honda warna hitam gitu. Nanti secara teknis tentang penangkapan apa segala macam akan disampaikan oleh Direktur Reskrim, tetapi kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Kota Madya Bitung dan umumnya masyarakat Sulawesi Utara serta seluruh masyarakat Indonesia, kami sampaikan, kami laporkan langsung dari Kota Bitung atau Polres Bitung bahwa sampai dengan hari ini, sampai dengan malam ini, dan tentunya harapan kami semuanya, situasi dan kondisi di wilayah Kota Madya Bitung ini sampai dengan saat ini aman dan terkendali. Saya sudah melakukan banyak kegiatan dari mulai pagi sampai dengan malam ini, banyak melakukan pertemuan dengan para tokoh, dengan masyarakat, dengan komunitas. Malam ini terlihat bahwa aktivitas masyarakat di beberapa tempat berjalan seperti biasa, ya, mereka melakukan banyak kegiatan, perekonomian berjalan sebagaimana mestinya. Ini menunjukkan bahwa kegiatan atau aktivitas dan situasi kondisi di wilayah Kota Bitung ini aman dan terkendali. Namun demikian, ya, bahwa pelaksanaan penugasan khususnya anggota dari Polres Bitung yang kemudian di backup dari Kodim Bitung serta melibatkan anggota dari Polda Sulawesi Utara sampai dengan malam ini dan hari-hari selanjutnya tentu masih akan melaksanakan kegiatan penugasan pengamanan dan utamanya kegiatan patroli, termasuk juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya statis di jalan atau di tempat-tempat yang diperlukan untuk dilakukan pengamanan. Ini menjadi prioritas bagi kami semua. Nah, kemudian kami lanjutkan bahwa akibat yang kemudian timbul korban itu, ya, baik yang meninggal dunia, kemudian yang luka-luka, tentu ini adalah sebuah musibah yang sebetulnya tidak kami harapkan. Ya, kami sudah berusaha sejak awal untuk bisa mengkondisikan bahwa situasi pada hari itu di wilayah Bitung tetap kondusif. Namun karena sesuatu dan lain hal akhirnya terjadi juga. Pasca kejadian tersebut, tanggung jawab selanjutnya yang pertama adalah menciptakan situasi menjadi kondusif. Kemudian yang kedua adalah melakukan proses penegakan hukum secara profesional, kemudian tidak diskriminasi, ya, dan bisa dilaksanakan dengan segera atau cepat, ya, dengan harapan bahwa pengungkapan terhadap pelaku-pelaku ini, ya, bisa memberikan kepastian hukum kepada semua pihak. Ada beberapa pelaku yang sudah dilakukan penangkapan, ya, totalnya ada 7 orang, gitu. Yang pertama ada 5 orang, itu terhadap pelaku yang meninggal dunia, kemudian ada 2 orang terhadap pelaku yang mengalami luka-luka. Ya, tapi dari 7 pelaku itu ada 1 orang yang dianggap sebagai usianya masih di bawah umur. Oleh karena itu diperlakukan sesuai dengan ketentuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Gitu. Kami tentu sangat berterima kasih yang pertama kepada seluruh masyarakat di Kota Madya Bitung, ya, yang telah bersama-sama ikut menjaga, berpartisipasi, ya, untuk bisa mendukung pelaksanaan tugas baik dari TNI, Polri maupun pemerintah Kota Madya Bitung, ya, untuk menjaga situasi ini. Tidak hanya masyarakat, termasuk juga para tokoh, ya, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Dibuktikan bahwa kemarin malam sudah dilakukan pertemuan dan sudah ada komitmen, ada kesepakatan untuk tidak memperpanjang masalah ini dan kemudian mempercayakan proses penyelesaiannya dilakukan secara prosedur hukum. Ya, kemudian juga dari pemerintah Kota Madya Bitung, dalam hal ini Pak Wali Kota juga aktif bersama-sama dengan Kapolres dan BIM, termasuk juga bersama dengan saya,
melaksanakan kegiatan-kegiatan pendekatan kepada masyarakat, memberikan keyakinan dan kepercayaan pada masyarakat bahwa situasi di wilayah Bitung ini ya kondusif, dan tentunya tanggung jawab kami untuk berusaha menjaga sampai beberapa hari ke depan dan hari-hari seterusnya bisa semakin kondusif, aman, nyaman, dan masyarakat bisa beraktivitas dengan baik. Kemudian kami sampaikan juga ya terhadap beberapa mungkin ada isu, ada beberapa informasi yang tentunya sumbernya tidak bisa dipercaya, ya bahkan mungkin sumber-sumber yang berasal dari akun-akun yang anonim, akun-akun yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang pertama, himbauan kami adalah untuk kepada pembuat akun untuk tidak melakukan dan tidak menyebarkan berita-berita yang sifatnya adalah hoax, berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang kemudian tentunya ini sangat berisiko ya, dan pasti akan menjadi hal-hal yang kontraproduktif buat seluruh masyarakat. Himbauan kami juga kepada seluruh masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh, tidak terprovokasi dengan akun-akun atau isu-isu yang berkembang itu. Kalau ada informasi sekecil apapun yang kira-kira itu berhubungan dengan situasi dan kondisi yang berkembang di wilayah Kota Madya Bitung, mohon segera diinformasikan. Bisa langsung ke Polda, bisa kepada Kapolres, Dandim, atau kepada Pak Wali Kota, atau bisa juga kepada Kabitumas. Ya, rekan-rekan jurnalis, saya yakin semuanya punya informasi tersebut. Silakan disampaikan, silakan diteruskan. Informasi segera kami olah, segera kami telaah untuk kemudian kami tidak lanjuti dalam bentuk cara bertindak sesuai dengan kebutuhan. Baik, rekan-rekan jurnalis yang kami hormati semua, di depan kami ada beberapa barang bukti yang ditunjukkan dari mulai nomor 1 sampai dengan beberapa yang ada di depan, yang ada di lantai. Ini menunjukkan bahwa yang pertama, anggota kepolisian daerah Sulawesi Utara, lebih khusus dari Direktorat Reskrim dan dari Satreskrim Polres Bitung, ya, melaksanakan tugas secara maksimal untuk bisa mengungkap perkara ini dengan baik dan cepat, ya, sehingga selain menemukan dan melakukan penangkapan terhadap para pelaku, juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ada di depan ini. Nanti spesifiknya akan dijelaskan oleh Direktur Reskrim. Himbauan saya khususnya kepada para pelaku ya yang melakukan tindak pidana dalam hal penganiayaan, kekerasan secara bersama-sama terhadap para korban tersebut, harapan saya sebaiknya menyerahkan diri, ya, secepatnya datang ke Polres untuk kemudian menyampaikan dengan baik dan akan ditangani secara baik. Saya jamin haknya untuk kemudian diperlakukan secara baik oleh para penyidik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gua paling suka pisang keju, nih gua dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.